Design your own life. With Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. DNA manusia adalah internet biologis dan dapat diprogram ulang. Penelitian ilmiah di Rusia menjelaskan fenomena supernatural manusia seperti clairvoyance, intuisi, tindakan penyembuhan spontan dan jarak jauh, penyembuhan diri sendiri, teknik afirmasi, fenomena cahaya aura manusia yang tidak biasa di sekitar orang, yaitu guru spiritual, pengaruh pikiran pada pola cuaca, dan banyak lagi lainnya. Selain itu, ada bukti untuk jenis obat yang sama sekali baru di mana DNA dapat dipengaruhi dan diprogram ulang dengan kata-kata dan frekuensi tanpa memotong dan atau mengganti gen DNA tunggal. Hanya 10% dari DNA manusia yang digunakan untuk membangun protein. Bagian DNA inilah yang menarik bagi para peneliti barat dan sedang diperiksa dan coba untuk dikategorikan. 90% lainnya dianggap DNA sampah. Namun, para peneliti Rusia yakin bahwa Tuhan tidak sebodoh itu. Dengan menggabungkan para ahli bahasa dan ahli genetika dalam usaha untuk mengeksplorasi 90% DNA sampah itu, hasil, temuan, serta kesimpulan mereka ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat revolusioner. Menurut mereka, DNA kita tidak hanya bertanggung jawab untuk pembangunan tubuh kita, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan data dan komunikasi. Ahli bahasa Rusia menemukan bahwa kode genetik, terutama dalam 90% yang tampaknya seperti DNA tidak berguna, mengikuti aturan yang sama dengan semua bahasa manusia. Untuk tujuan ini, mereka membandingkan aturan sintaksis atau cara kata-kata disatukan untuk membentuk frasa dan kalimat, semantik atau studi makna dalam bentuk bahasa, dan aturan dasar tata bahasa. Mereka menemukan bahwa molekul bersifat basa dalam DNA kita mengikuti tata bahasa reguler dan telah menetapkan aturan yang sama seperti bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi bahasa manusia tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan cerminan dari DNA yang merupakan bawaan manusia. Ahli biologi molekuler dan molekuler Rusia, Pyotr Karjajev dan rekan-rekannya juga mengeksplorasi perilaku getaran atau vibrasi DNA. Intinya adalah fungsi kromosom DNA hidup seperti komputer solitonik atau holografik yang menggunakan radiasi laser DNA endogen. Ini berarti bahwa mereka berhasil memodulasi pola frekuensi tertentu ke sinar laser dan dengan melakukan hal itu, kita bisa mempengaruhi frekuensi DNA dan dengan demikian kita juga akan mempengaruhi genetik informasi DNA itu sendiri. Karena struktur dasar pasangan DNA alkali dan bahasa memiliki struktur yang sama, maka tidak diperlukan lagi pengodean DNA. Seseorang dapat dengan mudah menggunakan kata-kata dan kalimat dari bahasa manusia. Ini juga terbukti secara eksperimental. Zat DNA hidup dalam jaringan hidup, bukan in vitro, akan selalu bereaksi terhadap sinar laser yang sudah termodulasi bahasa dan bahkan terhadap gelombang radio jika Anda menggunakan frekuensi yang tepat. Ini akhirnya dan secara ilmiah menjelaskan mengapa afirmasi, hipnosis, meditasi, doa, dan bentuk-bentuk fokus lainnya dapat memiliki efek yang kuat pada manusia dan tubuh mereka. Sangat normal dan alami bagi DNA kita untuk bereaksi terhadap bahasa. Para peneliti Rusia ini dengan antusias bekerja pada perangkat yang dapat memengaruhi metabolisme seluler melalui frekuensi radio dan cahaya termodulasi yang sesuai, dan dengan demikian mampu untuk memperbaiki cacat genetik pada DNA. Kelompok penelitian Garjajev berhasil membuktikan bahwa dengan metode ini, kromosom yang rusak akibat sinar X misalnya dapat diperbaiki. Mereka bahkan menangkap pola informasi dari DNA tertentu dan mengirimkannya ke yang lain, sehingga memprogram ulang sel ke genom lain. Jadi mereka berhasil mengubah misalnya embrio katak menjadi embrio salamander hanya dengan mentransmisikan pola informasi DNA. Guru-guru esoteris dan spiritual telah lama mengetahui bahwa tubuh kita dapat diprogram dengan bahasa, kata-kata, dan pikiran. Ini sekarang telah dibuktikan dan dijelaskan secara ilmiah. Tentu saja frekuensinya harus benar. Dan inilah mengapa tidak semua orang sama-sama sukses atau dapat melakukannya dengan kekuatan yang selalu sama.
Individu-individu harus bekerja pada proses batin dan kedewasaan untuk membangun komunikasi sadar dengan DNA yang ada di dalam tubuh mereka. Para peneliti Rusia bekerja pada metode yang tidak tergantung pada faktor-faktor ini, tetapi akan selalu bekerja asalkan Anda menggunakan frekuensi yang benar. Secara alami, komunikasi hiper telah berhasil diterapkan selama jutaan tahun. Aliran kehidupan yang terorganisir dalam hewan seperti serangga membuktikan hal ini secara dramatis. Manusia modern tahu itu hanya pada tingkat yang jauh lebih halus yang dikenal sebagai intuisi. Tapi kita juga bisa mendapatkan kembali kemampuan intuisi atau komunikasi hyper secara sepenuhnya dan menggunakannya. Sebuah contoh dari alam. Ketika seekor ratu semut dipisahkan secara spasial dari koloninya, bangunan masih berlanjut dengan kencang dan sesuai rencana. Namun, jika sang ratu terbunuh, semua pekerjaan di koloni berhenti. Tidak ada semut yang tahu apa yang harus dilakukan. Rupanya sang ratu mengirimkan rencana pembangunan dari jauh melalui kesadaran kelompok dari rakyatnya. Dia bisa berada sejauh yang dia inginkan selama dia masih hidup. Dalam realitas manusia, komunikasi hyper paling sering ditemui ketika seseorang tiba-tiba mendapatkan akses ke informasi yang berada di luar basis pengetahuan seseorang. Komunikasi yang sedemikian dahsyat kemudian dialami sebagai inspirasi atau intuisi. Komposer Italia Giuseppe Tartini misalnya bermimpi suatu malam bahwa seorang iblis duduk di samping tempat tidurnya memainkan biola. Keesokan paginya Tartini bisa mencatat bagian persis dari ingatan di mimpinya itu. Ia lalu menyebut lagunya tersebut sebagai Sonata Iblis. Dalam buku Vernetze Intelligence alias Network Intelligence, Grazina Gozar dan Franz Bludolf menjelaskan hubungan-hubungan ini secara tepat dan jelas. Para penulis juga mengutip sumber-sumber yang menganggap bahwa pada masa-masa awal umat manusia, seperti halnya hewan, kita semua amat sangat kuat terhubung dengan kesadaran kelompok dan bertindak sebagai sebuah kelompok. Untuk mengembangkan dan mengalami individualitas, kita, manusia, harus melupakan kemampuan komunikasi hyper kita hampir sepenuhnya. Sekarang, karena kita cukup stabil dalam kesadaran individu kita dapat menciptakan bentuk baru kesadaran kelompok, yaitu satu, di mana kita memperoleh akses ke semua informasi melalui DNA kita tanpa dipaksa atau dikendalikan dari jarak jauh tentang apa yang harus dilakukan dengan informasi itu. Kita sekarang tahu bahwa sama seperti di internet, DNA kita dapat memasukkan data yang tepat ke dalam jaringan, dapat memanggil data dari jaringan, dan dapat menjalin kontak dengan peserta lain dalam jaringan. Aplikasi di atas bisa diterapkan dalam hal penyembuhan jarak jauh, telepati, atau penginderaan jauh tentang keadaan kerabat dan lain sebagainya. Beberapa hewan juga tahu dari jauh ketika pemiliknya berencana untuk pulang. Hal itu dapat ditafsirkan dan dijelaskan saat ini melalui konsep kesadaran kelompok dan komunikasi hyper. Kesadaran kolektif apapun tidak dapat digunakan secara masuk akal selama periode waktu apapun tanpa individualitas yang berbeda. Kalau tidak, kita akan kembali ke naluri kawanan primitif yang mudah dimanipulasi. Komunikasi hyper di milenium baru berarti sesuatu yang sangat berbeda. Para peneliti berpikir bahwa jika manusia dengan individualitas penuh akan mendapatkan kembali kemampuan kesadaran kelompok, mereka akan memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menciptakan, mengubah, dan membentuk berbagai hal di muka bumi. Saat ini, semakin banyak anak-anak indigo yang dilahirkan. Sesuatu yang terdapat di dalam anak-anak itu akan semakin berjuang untuk menuju kesadaran kelompok jenis baru. Ketika sejumlah besar orang berkumpul melalui doa atau meditasi, semua berfokus pada hasil yang sama, maka kita dapat mengubah dunia. Inilah konsep kesadaran kolektif. Konsep bahwa kita mampu mengubah DNA kita sendiri melalui kata-kata dan getaran tertentu. Sekarang, hal itu adalah sebuah fakta yang sudah diketahui.